Secara umum, ERD dapat diartikan sebuah model yang mengatur hubungan antar entitas atau tabel dalam sebuah database, di mana entitas satu dengan yang lainnya memiliki relasi atau keterhubungan yang tidak dapat terpisahkan. Entitas yang dimaksud dalam hal ini adalah tabel. Database sendiri merupakan sekumpulan tabel khususnya untuk SQL. Fungsi Entity Relationship Diagram atau ERD dikembangkan dengan tujuan dan fungsi. Adapun fungsi dari ERD tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kemudahan dalam menganalisis sebuah basis data atau database dengan cara yang cepat serta murah. Yang kedua, menjalankan hubungan antar data yang memiliki keterkaitan berdasarkan objek yang dihubungkan dengan suatu relasi. Yang ketiga, mendokumentasikan data yang ada dalam sebuah basis data dengan cara menganalisis serta mengidentifikasi setiap objek atau entitas dan relasinya. Yang keempat, melakukan pengujian model yang telah dibuat. Suatu entity relationship diagram dibangun menggunakan komponen atau notasi dan simbol. Masing-masing komponen atau notasi digambarkan melalui simbol tertentu, seperti berikut. Yang pertama, persegi panjang menggambarkan entitas, belah ketupat menggambarkan relasi, lingkaran menggambarkan atribut, garis menggambarkan garis penghubung. Yang pertama yaitu entitas atau entity. Entitas adalah segala sesuatu yang dapat digambarkan oleh data. Vatansia mendefinisikan dan mengartikan entitas sebagai berikut: suatu objek nyata atau eksistensi serta dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Objek dasarnya pun beragam, dapat berupa orang, benda, bahkan sesuatu hal yang informasinya bisa disimpan dalam sebuah basis data atau database. Entitas sendiri terbagi menjadi dua bagian, yaitu entitas kuat dan entitas lemah. Entitas dapat digambarkan dengan memenuhi aturan berikut. Suatu entitas dinyatakan atau digambarkan dengan simbol persegi panjang. Nama dari suatu entitas harus ditulis di dalam simbol persegi panjang. Nama dari suatu entitas dapat berupa kata benda, orang maupun tunggal. Nama entitas sebaiknya ditulis atau menggunakan kata yang mudah dipahami serta jelas. Yang kedua yaitu atribut. Atribut merupakan bagian dari sebuah entitas. Sebagai contoh, entitas pelanggan memiliki atribut nama, kode pelanggan, telepon, alamat, dan lain-lain. Atribut dapat digambarkan menggunakan aturan-aturan berikut ini. Atribut digambarkan dengan simbol elips. Nama dari atribut ditulis di dalam elips. Nama dari atribut adalah kata benda dan tunggal. Nama atribut diusahakan memakai kata yang sederhana dan mudah dipahami. Atribut merupakan bagian dari entitas. Sebuah atribut di dalam suatu entitas memiliki jenis atau bagian, yang mana terbagi menjadi ke dalam 3 jenis, yaitu atribut key, atribut composite, atribut derivatif. Yang ketiga yaitu relasi atau hubungan. Relasi digunakan untuk menghubungkan antar entitas yang memiliki keterkaitan. Dalam sebuah relasi selalu terjadi proses baru yang tentu menghasilkan sesuatu yang baru pula. Dalam menggambarkan sebuah relasi harus mengikuti dan memenuhi aturan sebagai berikut, yaitu relasi selalu digambarkan dengan simbol yang berbentuk belah ketupat. Nama dari sebuah relasi harus ditulis di dalam simbol belah ketupat. Nama relasi harus berupa kata kerja aktif. Nama relasi diusahakan ditulis dengan jelas serta mudah dipahami. Yang keempat yaitu garis atau penghubung. Simbol garis dalam sebuah ERD memiliki fungsi yang penting, di mana sebagai penghubung antara entitas dengan relasi, serta menunjukkan keterkaitan antara entitas satu dengan yang lainnya. Sebuah diagram tidak akan dapat dikatakan ERD apabila tidak memiliki garis,
sebab hal ini tidak jelas atau tidak menunjukkan proses apa-apa. Meskipun barangkali kelihatannya sepele, namun garis ini memiliki peranan yang sangat penting dan dapat diibaratkan sebagai jembatan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan diagram ERD pada puskesmas, di mana simbol yang digunakan ada 4, yaitu entitas, relationship, atribut, dan garis penghubung. Adapun entitas utama yaitu pasien, petugas, diagnosa, tindakan, laboratorium, dan obat. Dan entitas relasi yaitu TPP, poliklinik, rawat inap, IGD, dan apotik. Entitas utama pasien memiliki atribut yaitu identitas pasien, nama pasien, nomor rekam medis, jenis kelamin, agama, alamat, tanggal lahir, poli tujuan, dan tanggal kunjungan. Entitas pasien terhubung ke relasi mendaftar atau pendaftaran di bagian TPP, di mana atribut entitas relasi TPP yaitu ID TPP, nomor rekam medis, ID petugas, ID polik, dan tanggal mendaftar. Entitas relasi TPP terhubung ke entitas utama petugas, di mana atributnya yaitu ID petugas, alamat. Entitas relasi TPP terhubung ke relasi pemeriksaan rawat jalan, terhubung ke entitas relasi poliklinik, di mana atributnya yaitu ID polik, nama dokter, diagnosa, dan nama poli. Entitas relasi poliklinik terhubung ke entitas utama petugas, terhubung ke entitas utama diagnosa, di mana atributnya yaitu kode diagnosa, nama diagnosa, lalu terhubung ke entitas utama, tindakan, di mana atributnya yaitu kode tindakan dan nama tindakan. Lalu terhubung ke entitas utama obat, atributnya yaitu ID obat, nama obat, jenis obat, dan stok obat. Entitas TPP terhubung ke relasi pemeriksaan rawat inap, terhubung ke entitas relasi rawat inap, di mana atributnya yaitu ID rawat inap, nama ruangan. Entitas relasi rawat inap terhubung ke entitas utama petugas, lalu ke entitas utama diagnosa, lalu entitas utama tindakan, dan entitas utama obat. Entitas TPP terhubung ke relasi pemeriksaan IGD, lalu terhubung ke entitas IGD, di mana atributnya yaitu ID IGD, nomor rekam medis, ID petugas, rujuk. Entitas relasi IGD terhubung ke entitas utama petugas, terhubung ke entitas utama diagnosa, terhubung ke entitas utama tindakan, terhubung ke entitas utama obat. Entitas poliklinik, entitas rawat inap, entitas IGD terhubung ke relasi pemeriksaan lab, lalu terhubung ke entitas utama laboratorium, di mana atributnya yaitu
ID lab, ID petugas, nomor rekam medis, kode tindakan, dan kode diagnosa. Lalu, entitas poliklinik, entitas rawat inap, entitas IGD, dan entitas apotik di mana atributnya yaitu ID apotik, nomor rekam medis, ID obat, dan ID petugas terhubung ke relasi resep, lalu terhubung ke entitas utama obat.